Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah. Melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin masih pada bab fadli al-ju' wa khusyunatil 'aish. Hadis nomor 516. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari al-Khatami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum aminan. Siapa di antara kalian di suatu pagi merasakan aman, fi sirbihi. Sirb ini bisa dibaca tiga bacaan. Bisa fi sirbihi, bisa fi sarabihi, bisa fi sarbihi. Walaupun yang masyhur adalah fi sirbihi. Sirbun ada dua makna. Yang pertama berarti diri atau jiwa. Yang kedua, sirb berarti kelompok. Maka ada yang mengartikan sirb itu keluarga, ada juga yang mengartikan kaum. Ya. Kemudian sarob artinya jalan. Dan sarb artinya rumah. Kalau kita baca dengan bacaan masing-masing, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa di antara kalian di suatu pagi merasakan aman dalam dirinya, jiwanya aman, tentram, tidak ada rasa takut dan tidak ada yang ditakuti, baik sesuatu yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, aman, tentram. Makna yang kedua, fi sirbihi, dalam keluarganya atau dalam kaumnya. Orang-orang yang terdekat dengan kita adalah keluarga kita, istri, anak, dan seterusnya. Kalau kita artikan ini keluarga, maka artinya orang yang merasa, siapa di antara kalian yang merasa aman pada keluarganya, merasa aman pada keluarganya, tidak takut keluarganya diganggu orang, tidak takut keluarganya disakiti, tidak takut keluarganya diambil orang,
Dulu beberapa tahun yang lalu ketika berkecamuk tragedi Arabic Spring di Suriah, atau ketika orang-orang Syiah di Suriah menyerang atau menguasai Suriah. Nah, ada di antara kaum muslimin, orang-orang Sunni yang mengatakan, yang meminta fatwa kepada ulama. Karena ada kebiasaan jahat orang-orang Syiah yang melumpuhkan musuh dengan merusak keluarga, memperkosa istri dari pejuang. Maka di antara mereka ada yang minta fatwa kepada ulama, boleh enggak kami membunuh istri-istri kami agar kami tenang berjihad. Sebab kalau kami pergi berjihad melawan musuh sementara istri ditinggal di rumah, ada kemungkinan musuh datang ke rumah kemudian memperkosa atau merenggut kehormatan istri. Ini satu bentuk perasaan tidak aman terhadap keluarga. Nah, kalau kita sekarang, alhamdulillah saat pagi ini hati kita tentram, nyaman, kemudian meninggalkan keluarganya juga aman, tidak takut keluarga diambil orang, tidak takut keluarga disakiti orang atau dirusak oleh orang. Nah, kalau kita dalam keadaan seperti itu, ini sebuah nikmat. Nah, kalau kita membaca ini dengan bacaan sarab, man asbaha minkum aminan fi sarabihi, siapa yang di suatu pagi di antara kalian merasa aman di jalan dari rumah ke tempat kerja atau dari rumah ke suatu tempat yang jauh atau dari satu tempat ke tempat yang lain, aman gak jalannya? Aman. Pakai mobil aman, pakai motor aman, pakai ceker nyeri, jalan kaki maksudnya, aman, tidak ada apa-apa. Ada seorang teman yang ditugaskan di kedutaan Yaman ketika terjadi tragedi Yaman itu, menceritakan bagaimana dia merasakan sebuah perjalanan untuk menyelamatkan orang-orang Indonesia supaya bisa dibawa ke tempat aman. Itu dalam perjalanan mendengar bom, rudal, peluru kendali gitu di atas berseliweran. Kita bisa bayangkan kalau ketika melakukan perjalanan ada suara tembakan misalnya, itu sudah tidak nyaman gitu ya. Kemudian fi sarbihi, kalau merasa aman di rumah, ya rumahnya aman dari kebakaran, aman dari kebanjiran, aman dari segala hal yang bisa merusak rumah. Nah, jadi kalau kita di suatu pagi merasakan aman di semua itu,
jiwa tentram, kemudian keluarga juga menenteramkan kita, tenang, kita tidak takut apa-apa dengan keluarga. Di perjalanan juga nyaman, tentram. Ya, kalau ada macet sedikit lah biasa itu mah, nggak usah dijadikan masalah, nggak usah pusing dengan macet. Ya. Kemudian rumahnya juga aman. Satu tuh keamanan yang dirasakan oleh hati dalam ketiga atau keempat hal itu. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadihi. Mu'afan ini makna lain dari kata sahihan, sehat dalam bahasa Indonesia. Cuma ada perbedaan antara sehat, sahih dengan mu'afa. Sahih masdarnya sihhah. Ya, sahih masdarnya sihhah. Bahasa Indonesianya sehat. Ya. Mu'afan masdarnya afiyah. Bahasa Indonesianya afiat. Jadi kita selalu menyebut atau suka menyebut sehat wal afiat. Itu dari bahasa Arab, sihhah wal afiyah. Apa perbedaan sihhah dan afiyah? Cara umum sama artinya, yaitu sehat. Cuma kata sihhah itu cakupannya lebih umum, cakupannya lebih luas, karena bisa digunakan dalam berbagai hal, tidak hanya dalam badan. Ya, kalau kita menyebut jawaban kamu, nah dalam ujian misalnya, jawaban kamu sahih. Artinya apa? Sahih itu tidak salah. Ya. Jawaban kamu sahih, jawab bukan sahih, tidak salah. Kemudian juga sampai dalam ilmu sharaf misalnya ada al-fi'lus sahih. Fi'lus sahih. Kata kerja apa nah? Kata kerja yang sehat. Apa saudara kata kerja yang sehat itu? Yang tidak berpenyakit. Penyakit itu disebut illah, marad atau illah. Dalam bahasa sharaf penyakitnya disebut illah. Alif, waw, ya, itu tuh huruf-huruf penyakit ya. Kenapa? Karena tidak stabil, berubah-ubah. Ya. Jadi ada fi'il sahih, fi'il yang sehat. Nah. Kemudian dalam badan disebut sahih itu artinya orang tidak punya penyakit. Orang tidak punya penyakit. Itu disebut sahih badannya. Badannya, fisiknya. Ya. Adapun afiyah, dia secara makna lebih sempit. Ya, tidak bisa mencakup yang lain, hanya berhubungan dengan badan atau dengan manusia. Ya. Cuma maknanya bisa lebih luas dari sihah dalam kesehatan itu. Karena apa? Afiyah itu mencakup fisik dan kejiwaan. Ya, sehat badan, sehat jiwa, itu namanya afiyah. Ada orang sehat badannya tapi pikirannya tidak sehat. Berarti dia sehat tanpa afiat, kan gitu. Misalnya fisik saya sehat tapi pikiran saya berat, itu berarti
sehat, wa ghaira afiat. Itu. Ya. Itu seharusnya begitu. Tapi dalam penggunaan, orang kadang tidak membedakan antara sihah dan afiah. Ya, antara sihah dan afiah sama aja. Kadang digabung tadi. Kaifa haluka, kaifa sihhatuka, wa anta fi khairin wa sihhatin wa afiyah. Kalau bahasa Indonesianya, saya semoga Bapak sehat wal afiat. Itu penggabungan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, ya. Kenapa wa sehat wal afiat, tidak sehat dan afiat begitu? Nah, kenapa? Karena enaknya begitu. Ya, sehat wal afiat, enaknya begitu. Coba kalau diganti, Pak Dodi mudah-mudahan sehat dan afiat. Nah, enak kan? Sehat wal afiat. Ya, mu'afan fi jasadihi. Sehat badannya. Cara fisik, kemudian sehat juga kejiwaannya. Ya. Sehat juga kantongnya. Kan ada orang yang kalau ditanya, gimana kabarnya? Oh, badan mah sehat, ngan kantongnya kurang sehat katanya. Itu sebenarnya bukan kantongnya yang tidak sehat, tapi jiwanya yang tidak sehat. Ya, jiwanya tidak sehat. Kenapa sih dipikirkan kantong ada atau tidak ada? Apa-apa. Ada isinya, tidak ada isinya, tidak ada masalah. Seharusnya begitu. Ya. Jadi kalau ada orang ketika ditanya gimana kabarnya, sehat, sehat badan kan, ya kantong ya kurang sehat. Nah, itu mah bukan kantongnya nggak sehat, pikirannya yang tidak sehat. Jadi belum sehat walafiat, dia itu baru sehat saja. Ya. Jadi siapa yang mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, sehat pikirannya, sehat jiwanya, ya. Kemudian yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Dia memiliki makanan untuk hari itu. Hari itu berarti pagi, siang, malam, atau sore. Ya. Nah, dan yang dimaksud dengan qut, sebagaimana saya pernah sampaikan, bahwa kata qut itu bermakna sesuatu yang paling mendasar. Kalau makanan berarti makanan pokok. Ya. Jadi pada hari itu punya apa? Makanan pokok kita. Beras atau nasi. Ya. Siapa yang punya beras pada hari itu, kalau di Indonesia nih. Jadi tidak usah berpikir temannya beras, yang penting berasnya ada, bisa dimasak begitu. Nah, Rasulullah SAW menyebut 3 hal ini. Ya, perasaan aman, merasa aman itu ada di dalam hati. Ya, kemudian yang menjadikan dia merasa aman itu dirinya, keluarganya, jalannya, rumahnya. Kemudian sehat badannya, sehat pikirannya, sehat jiwanya. Kemudian yang ketiga, punya makanan pokok di hari itu. Nah, yang seperti ini faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Seakan-akan orang itu hizat, dikumpulkan dunia
Bihadafiriha. Hadafir itu artinya segala sesuatu yang berada di sekitarnya, sekelilingnya. Ya, artinya seakan-akan dia memiliki dunia dan seisinya. Seakan-akan memiliki dunia dan seisinya. Berarti orang kaya ya yang memiliki dunia dengan seisinya. Kalau ini benar-benar dirasakan oleh kita. Ya. Jadi tidak sulit untuk menjadi orang kaya. Tidak sulit untuk menjadi orang kaya. Ketika bangun tidur, ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sudah. Bangun tidur saja itu adalah nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tidur terus, tidak bangun lagi ya. Kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nih, jadikan itu modal untuk menenteramkan hati. Alhamdulillah, alhamdulillah saya hidup hari ini diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terusnya kita sekarang di Indonesia ini tidak seperti saudara-saudara kita di Palestina misalnya, di Lebanon dan lain sebagainya. Ya. Kemudian mendapatkan kesehatan, sehat badan sesuai dengan kadarnya. Ya. Jangan kita berpikiran bahwa kita harus sehat 100%, tidak ada penyakit sedikit pun. Tidak ada gatal dikit, tidak ada batuk dikit, tidak ada pusing sedikit. Ya ada itu. Ya. Kalau kita merasa sakit sedikit, anggaplah itu tidak ada. Karena yang sehatnya lebih banyak daripada yang tidak sehatnya. Nikmati, alhamdulillah sehat. Ya. Tuh dulu sebagai contoh misalnya Urwah ibn Zubair ketika diamputasi kakinya sebelah dari sampai lutut ya, dari lutut sampai ke bawah dipotong. Kemudian dikunjungi oleh seorang sahabatnya. Kemudian dia berkata kepada Urwah bin Zubair, alhamdulillah yang telah menyisakan untukmu lebih banyak yang dia ambil. Allah hanya mengambil satu kaki, masih ada satu kaki yang lain, masih ada dua tangan, masih ada badan, masih ada mata, telinga dan lain sebagainya. Jadi kalau hilang satu kaki itu masih sedikit karena masih banyak yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita ini? Kakinya masih utuh, dua kan? Ada yang tiga kakinya. Salman berapa kakinya? Dua, tangan dua, alhamdulillah. Itu mu'afan fi jasadi. Ya. Kemudian indahu qutu yaumi. Ada yang penting di sini bahwa seorang akan menjadi orang yang paling bahagia kalau dia tidak membebani pikirannya dengan sesuatu yang belum terjadi. Qutu yaum, punya makanan pokok hari ini, gak usah dibebani bagaimana besok. Besoknya lagi. Hari ini ada, alhamdulillah. Besoknya ada lagi, alhamdulillah. Ya. Nah kalau kita bisa seperti ini, maka kita akan menjadi orang yang kaya. Akan jadi orang yang kaya. Karena tidak terlalu berpikir, tidak terbebani dengan apa-apa yang
belum kita dapatkan di waktu yang belum tentu kita hidup di dalamnya. Hari ini kita hidup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu berpikir besok rezeki apa yang akan diberikan oleh Allah, karena belum tentu kita hidup besok. Ya. Kemudian ketika seorang sudah memiliki rasa ini, maka dia benar-benar menjadi manusia yang kaya, nikmat hidup. Ya. Ada seorang bertanya kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata dia, alasna min fuqara'il muhajirin. Kebetulan dia miskin. Bukankah kita ini termasuk orang-orang miskin dari kalangan muhajirin? Ini sahabat ini balik bertanya, kamu punya istri? Iya, katanya. Kalau kamu punya istri berarti kamu orang kaya. Terus, kamu punya pembantu? Iya, saya punya pembantu. Oh, kalau begitu kamu raja. Nah, kamu punya istri berarti kamu orang kaya. Apalagi kalau punya pembantu, berarti kamu itu raja. Berarti yang belum punya istri, kalau belum punya istri gimana? Kaya juga asal ini tadi. Aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi. Itu lebih kaya lagi dari hanya punya istri. Ya, dan mama itu. Nah, yang belum punya istri diusahakanlah punya istri. Itu. Ya. Ini hadis ini memberikan dorongan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang paling kaya di dunia, yang paling berbahagia. Ya, karena banyak juga orang yang disebut paling kaya di dunia dengan materi harta yang mereka miliki, tapi tidak pernah tidur nyenyak. Ya, tidak pernah tidur nyenyak. Kita, masya Allah, nggak usah nyari hotel yang bintang 5, bahkan bintang 7 sekarang ada. Ada hotel bintang 7. Ya. Kita nggak usah hotel bintang 5, bintang 7. Di sini saja bisa nyenyak. Ini berapa tadi? Oh, sambil duduk, nggak usah berbaring, nyenyak. Itu tanda kenikmatan hidup. Ya. Itu dicari-cari oleh para konglomerat itu. Bagaimana caranya bisa duduk sambil tidur, atau tidur sambil duduk, begitu. Mereka nggak bisa. Ya, harus cari spring bed yang harganya ratusan juta, begitu kan ya, bisa. Kita nggak usah juta-jutaan, tanpa spring bed, tanpa kasur bisa tidur. Wah, nikmat. Karena yang penting bagi kita ini, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu kepada kita perasaan aman, ya, dalam jiwa kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita. Kemudian memberikan kesehatan kepada kita, sehat badan, sehat jiwa, sehat pikiran, dan yang lainnya. Dan juga memberikan rezeki yang cukup bagi kita untuk hari ini. Kalau besok juga tidak apa-apa, hari tambah, ya. Hari ini dan seterusnya. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.